Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Inilah momen-momen ketika Jessica berhadapan dengan Jaksa Chandi dan Hakim Binsar dalam agenda pemeriksaan terhadap dirinya. Jessica, yang kini telah divonis penjara 20 tahun dengan dugaan melakukan pembunuhan berencana, meski tanpa bukti yang kuat, harus diakui sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasan Jessica dapat kita kenali dari jawaban-jawaban kritisnya dalam sidang pemeriksaan, baik oleh JPU, khususnya Jaksa Chandi, maupun oleh Majelis Hakim, khususnya Hakim Binsar. Berikut ini, mari kita sama-sama mencermati Jessica berhadapan dengan JPU dan Majelis Hakim. Pertama, berhadapan dengan Jaksa Chandi. Ketika berhadapan dengan jaksa yang mendadak menjadi idola pada tahun 2016, Jaksa Chandi, Jessica menunjukkan sisi kritisnya. Ia tidak menjawab begitu saja pertanyaan-pertanyaan Jaksa Chandi, ia seringkali mengkritik pertanyaan jaksa yang sedikit sok cerdas, tapi tidak sampai tersebut. Terkait nama Patrick, mantan pacar Jessica. Jessica tampaknya tidak ingin menyeret teman-temannya ke masalah kematian Mirna. Sementara itu, JPU ingin tahu dari mana Arif suami Mirna tahu nama Patrick. Bisa Anda jelaskan ke saya lah, dari mana si Arif itu tahu nama Patrick kalau tidak dari Mirna dan Mirna tahunya dari Anda? Karena Anda pun tidak cerita ke Mirna kan? Ya itu pertanyaan buat Arif dong, bukan. Jadi memang Anda tidak tahu itu? Tidak tahu. Saya tidak Anda tahu cerita siapa tentang nama Patrick itu? Ada cerita ke orang lain? Ke mama. Ke mama. Arif kenal dengan mamanya Anda? Enggak. Tidak. Terus ke siapa lagi? Ke teman-teman saya di sana. Teman-teman siapa? Teman-teman saya, ya. Ya, sebutkan namanya. Hana. Terus teman-teman kerja saya pasti tahu. Siapa aja? Saya tidak mau menyebutkan teman-teman kerja saya. Tidak mau kenapa? Saya tidak mau. Alasan tidak maunya? Ya, karena saya tidak mau membawa nama mereka di pengadilan. Bukan masalah itu. Akan saya konfirmasi juga. Arif itu kenal nggak dengan Hana? Arif itu kenal nggak dengan teman-teman Anda? Oh, kalau Hana nggak mungkin kenal. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, ini sekarang saya tanya kepada Anda, makanya. Loh, saya mana tahu dia tahu nama-namanya siapa, gitu. Majelis Hakim kemudian menilai komunikasi JPU kurang bagus, dan menyuruh JPU supaya bertanya dengan benar. Demikian juga komunikasi agar supaya yang bagus ya, supaya tidak memancing penonton untuk bersikap ya. Terima kasih Yang Mulia. Siapa Yang Mulia? Dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Soal pelatihan pertolongan pertama pada orang yang mengalami sakit atau keracunan. Di sini, JPU juga mengejar konsistensi jawaban Jessica. Sementara itu, Jessica menjelaskan semuanya dengan tenang. Untuk pelatihan pertolongan pertama pada orang? Kalau pertolongan pertama, saya pernah mau iseng mengikuti, itu kan ada tuh. Mau iseng mengikuti dari New South Wales Ambulance itu? Jadi, itu diadakan setelah Anda masuk, sudah diterima atau untuk training pada saat untuk itu sesudah saya masuk. Setelah masuk dikasih pelatihan? Pertolongan pertama? Itu bukan wajib. Jadi itu ada nih kayak di email dikeluarin ada pelatihan tanggal segini-segini, siapa yang mau daftar gitu kan. Terus saya pikir iseng kepengen gitu kan. Tapi pelajarannya itu dikasih apa? Dikasih minum kah? Atau ada orang misalkan keracunan, seperti apa pertolongan pertamanya? Digigit ular kan racun ya? Tadi kan digigit ular kan racun ya? Nah sekarang gimana untuk pertolongan digigit ular tadi? Coba. Seingat saya cuma satu, diiketin aja di deket situ gitu. Iya, setelah itu ada apa lagi yang Anda terima? Nggak ada yang saya ingat. Tidak ada yang Anda ingat nih? Karena sebagian besar di hari itu saya tetap bekerja, harus dipanggil untuk bekerja, jadi saya Loh kan Anda dipanggil untuk bekerja, tapi kan Anda itu pelatihan yang memang diselenggarakan oleh kantor kan? Gini Pak. Berarti kan memang kantor mengizinkan Anda ikut juga, kok Anda masih dipanggil sama kantor juga? Kalau gitu silahkan tanya bos saya. Enggak, tapi memang Anda seperti itu ya. Ini pelatihan yang diselenggarakan oleh kantor. Tapi ternyata Anda dipanggil lagi sama kantor untuk ada kerjaan lain gitu maksudnya. Padahal kantor tahu kalau Anda itu ikut pelatihan. Tuh. Oh gitu ya udah. Terkait tujuan Jessica datang ke Indonesia, juga mengenai kecelakaan yang dialami Jessica di Australia. Menurut JPU, Jessica memiliki banyak masalah hukum di Australia. Anda itu kapan kembali ke Indonesia tadi? Yang kali ini atau yang tahun sebelumnya? Terakhir kali. 5 Desember seingat saya berangkat dari Australia. 5 Desember. 5 Desember. Alasan apa Anda kembali ke Indonesia?
Saya pengen break dulu aja. Break dulu dari? Saya memutuskan untuk liburan dulu. Memutuskan liburan? Tapi ke depannya gimana saya masih memutuskan. Maksudnya ke depannya gimana tuh gimana maksudnya? Kayak apakah mungkin saya tinggal di sini atau balik ke sana gitu. Ya kan Anda punya kerjaan tuh di Australia. Maksudnya gimana? Saya secara lisan sudah keluar. Secara lisan sudah keluar. Anda yang menyatakan keluar atau Anda yang dikeluarkan? Kita ada perseteruan. Jadi itu sebenarnya tidak jelas. Perseteruan apa? Dengan siapa? Dengan bos saya. Dengan bos Anda. Seperti itu. Waktu Anda bilang ke Mirna, Anda itu bilang Anda ingin break atau Anda keluar atau gimana? Sebenarnya karena saya sama Mirna itu saya juga nggak perlu curhat hal yang negatif. Jadi saya juga cuma bilang, oh ya gue mau liburan dulu, nggak tahu nih nanti gue mau di sini atau enggak. Jadi saya memberikan jawaban yang generik. Saya nggak mau nanti antara ada embel-embelnya. Oh ya lu kenapa sama bos lu kok dia begitu sih, dia ngomong apa aja. Jadi yang Anda bilang ke Mirna itu apa? Saya ingat saya cuma ngomong saya liburan aja atau liburan. Saya mungkin pindah ke sini. Liburan saja ya. Anda tidak bilang kalau Anda itu ada perseteruan di kantor dan dipecat dan segala macam, enggak. Anda cerita tidak kalau Anda itu punya permasalahan hukum di Australia? Kalau itu saya juga nggak cerita. Anda sebenarnya punya tidak permasalahan hukum di Australia? Permasalahan hukum itu ya waktu saya kecelakaan mobil yang sekarang. Hanya itu saja? Pada saat itu yang berjalan ya itu, ya saya. Ya ada yang lain kah laporan-laporan kemarin sempat aja juga yang informasi juga yang diberikan di persidangan bahwa ada laporan-laporan terhadap Anda? Ya masa saya bilang, Mir, gini nih, gue punya mantan pacar, dia begini-begini, saya kan nggak mungkin ceritakan. Iya, tapi Anda tidak cerita itu? Tidak. Untuk pada saat penyidikan sendiri, Anda cerita bahwa ada laporan kejadian di Australia, Anda pernah terlibatkah masalah hukum? Saya tidak cerita. Tidak cerita. Dalam BAP di sini tanggal 30 Januari ditanya dengan jelas. Jelaskan oleh saudari, apakah sebelumnya saudari pernah dihukum atau pernah terlibat perkara tindak pidana? Jika pernah, kapan dan di mana? Jelaskan. Anda menjawab, saya tidak pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana apapun, kapan dan dimanapun. Kenapa Anda menyatakan ini? Padahal Anda di sana ada paling tidak bukan Anda sudah melakukan, tapi terlibat sesuatu tindak pidana. Terlibat saja. Kenapa Anda tidak mengaku? Salah Pak. Oh, gimana salahnya? Iya, itu tindak pidana bukan. Soal Jessica yang hanya menghubungi Mirna saja. Padahal, JPU mengatakan bahwa Hani yang lebih dekat dengan Jessica. Saya hubungi Mirna. Hubungin Mirna saja? Mirna saja soalnya. Mirna saja. Kenapa? Saya tidak punya nomor orang lain. Tidak punya nomor orang lain. Yang di Hani katakan, tadi Anda mengatakan Anda lebih dekat ke Hani. Nah sekarang masa yang lebih dekat aja nggak punya nomor teleponnya, malah yang jauh punyanya. Dengerin saya dulu, dengerin saya. Anda menanyakan 2007 dan 2008 lebih dekat mana. Lalu setelah saya lulus dari kuliah kita semua, saya menetap di sana, teman-teman saya pindah ke Indonesia. Nah setelah itu hubungan kita kan jadi terlepas. Satu, karena saya nggak punya Facebook. Yang dua, karena Mina sering ke Sydney, jadi dia lebih mau menginisiatifkan untuk hubungan dengan saya. Jadi Hani sekarang kan ada perubahan 2008 sampai 2015 itu Anda lebih dekatnya ke Mirna gitu maksudnya? Tidak dekat sama siapa-siapa. Kalau ditanya pertanyaan seperti itu, iya. Iya, lebih dekat ke Mirna 2008 sampai 2015. Betul. Ya, Hani sudah tidak dekat lagi. Tidak ada hubungan. Jadi maksudnya Anda akhirnya hanya punya nomor teleponnya Mirna gitu. Betul. Terkait pertemuan Jessica dengan Mirna pada 8 Desember 2015. Kalau nggak salah tanggal 8, Pak. Kalau seingat saya. 8 Desember? Iya, 8 Desember. Itu saya ngajak Mirna ketemuan. Terus saudara ngajak Mirna ketemuan? Berdua saja? Saya yang ngajak atau dia ngajak, saya sebenarnya lupa. Kalau berdua saja atau enggaknya itu kayaknya Mirna yang bilang, oh gue ngajak Arif gitu. Iya. Udah. Terus ya udah, terus tapi saya bilang, oh saya lu orang bisa jemput gua gak gitu, soalnya gua nggak bisa, yang nggak punya, yang nggak bisa nyetir lah di sini intinya. Terus udah gitu, oh ya udah, terus ya perjanjian seperti apa, terus ketemuan, mereka berdua jemput saya di rumah, lalu ini perlu diceritakan sesuatu. Oh, oke, jadi saya dijemput dari rumah, yang nyetir Arif, ada Mirna di sebelahnya. Lalu kita ke rumahnya Mirna yang di Sunter, rumah keluarganya. Rumah keluarga yang di Sunter, yang saya juga dulunya pernah ke sana. Saya ke sana, terus si Mirna bilangnya gini, oh ya gue mau ngambil barang gitu kan. Kan ceritanya dia rumahnya udah baru nih sama Arif. Terus bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Waktu sampai di rumahnya itu, Arifnya pertamanya nggak turun. Saya turun berdua sama Mirna, masuk ke dalam. Lalu saya langsung diantarkan, ngikutin Mirna naik ke kamarnya dia di atas.
Nah di kamarnya itu saya ingat ya ruang barangnya dia banyak lah berserakan di bawah lantai gitu kan. Terus udah gitu, ini gue mau rapi-rapi ini gini. Nah terus di ruangan itu dia masih ada kayak satu kardus undangan pernikahan dia. Dia bilang, nih Jess lu lihat deh ini undangan gue. Lu dulu kemana? Gue cariin, gue WA-WA-in lu gak jawab gitu. Nah saya bilang sama dia, saya gak pernah terima WA kamu gitu. Tidak pernah terima WA. JPU terus mendesak Jessica untuk memberitahu teman-temannya di Australia. Pada momen ini, terjadilah perdebatan dengan kuasa hukum Jessica. Saya akan bilang kalau ya udah ya itu masalah sama saya di sana. Saya jadi bingung kenapa Anda tidak mau menyebutkan teman Anda yang di Australia? Kenapa Anda bingung? Itu keputusan ini saya. kan pertanyaan, ini kami juga lagi menggali. Apapun jawaban Anda, ini bisa menolong Anda di persidangan. Itu, jadi kalau Anda tidak mau menjawab, Anda berbohong, itu malah memberatkan. Jadi kita juga harus bisa terbuka, menggali. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau Anda mengatakan tidak mau membuka ini siapa. Keberatan yang mulia, pernyataan tersebut menutup-nutupi, berbohong, itu tidak boleh pernyataan seperti itu. Tanya saja. Pertanyaannya jelas, apakah Anda mau mengatakan siapa teman Anda di sana? Dia tidak mau menjawab, itu kan menutup-nutupi. Itu hak dia untuk menjawab, itu untuk jawaban menjawab. Coba. Semua tenang. Ya. Jadi yang diterangkan di persidangan ya apa yang diucapkan oleh terdakwa ya. Supaya dipahami itu. Silakan penuntut umum. Terima kasih. Siap. Baik. Soal chat WA dengan Mirna, ketika Jessica sudah berada di daerah Grand Indonesia. Ada sempat dalam percakapan WA juga Hani menanya sudah di mana atau Mirna menanya sudah di mana. Anda bilang masih di jalan. Iya lagi di jalan. Lagi itu kan, di jalan ya. Itu kalau di catatan WA-nya jam 15.30. Tapi dalam tadi video juga waktu Anda pertama kali masuk itu jamnya 15.30 juga. Maksudnya seperti apa? 15.30 Anda bilang masih di jalan, satu lagi Anda sini sudah ada di Olivier. Sebenarnya sebelum saya masuk, 1 detik sebelum saya masuk ke Olivier aja saya masih akan tetap bilang saya lagi di jalan. Belum, nggak bilang kalau itu sudah di GI. Kan ditanya lagi di mana? Bukannya sudah di Olivier atau belum? Kok jawabnya lagi di jalan? Ya kan tadi saya bilang waktu saya sampai di GI kan saya sempat ke WC. Iya. Terus saya sempat tanya ke resepsionis. Nah itu kan saya sampai jalan sambil main handphone. Jadi maksudnya jalan, itu persepsi Anda di dalam GI pun Anda bilang masih di jalan gitu ya? saya sih cuma refleks nulis begitu aja Pak. Iya. Kenapa, saya pengen menggali ini, kenapa tidak Anda bilang saya sudah di GI gitu? Karena saya tidak tahu karena akan dipersoalkan seperti ini sama Bapak. Bukan masalah persoalkan, ini kan jawaban pertanyaan sederhana, lagi di mana? Lagi di mana? Dan Anda memang pola pikir awalnya adalah ingin melakukan pertemuan reuni di GI dan ada di Olivier. Orang nanya lagi di mana, tapi Anda sudah sampai di Grand Indonesia, tapi Anda masih bilang lagi di jalan. Padahal dia nggak nanya, Anda sudah di Olivier atau belum? Kan jadinya menurut saya ini aneh. Tapi yang mau saya tanyakan adalah jawaban Anda seperti apa? Kenapa seperti itu? Iya menurut saya itu terserah saya mau jawab apa. Ya baiklah. Mengenai restoran Olivier. 6 Januari 2016 pukul 15.30. Itu yang Anda bilang ya? Tanggal segitu sekitar pukul segitu, iya. Iya. Pada saat itu Anda berkomunikasi tadi kan sama resepsionis ya? Betul. Resepsionisnya ingat namanya? Waktu bersaksi di sini namanya Cindy. Itu memang resepsionis yang melayani Anda? Saya ingat mukanya. Iya. Terus habis itu Anda memesan apa kepada dia? Bisa dijabarkan? Saya tidak memesan apa-apa sama dia. Jadi apa yang Anda katakan kepada dia? Oh saya mau reservasi meja. Reservasi? Bisa dijelaskan reservasi untuk berapa orang, jam berapa? Untuk 4 orang sekitar pukul 4. Ya, itu aja itu saya juga butuh Anda menjelaskan. Tapi kalau Anda ini ingat atau tidak? Iya itunya saya tidak ingat. Itunya tidak ingat ya, tapi memang membuka 2 itu. Atas keputusan apa sampai Anda bilang, oh oke, saya lebih cocok Olivier dibanding public market? Satu kali lagi saya ingin jelaskan, saya hanya memilih semata-mata, oh ya udah ini aja, tidak ada pikiran apa-apa, saya cuma nih, oh ya udah ini aja, karena dua-duanya itu saya asing untuk saya. Kalau saya tanya mengenai public market lokasinya seperti apa, Anda bisa gambarkan? Tidak. Setelah Anda lihat itu? Tidak. Tidak ingat? Tidak bisa. Tidak bisa. Sempat melihat website juga? Iya sempat dua-duanya. Tapi tidak bisa menjelaskan seperti apa? Tidak bisa. Soal letak gelas es kopi Vietnam Mirna. Ya. Memang akan ada berubah pada saat ini? Pada saat itu saya sangat tertekan, kondisinya berbeda. Kalau saya ditanya apakah saya benar-benar ingat letak gelas itu di mana, saya tidak bisa bilang Kalau memang Anda tertekan, kenapa ada 2 versi? Anda kan bisa ikutan versi penyidik aja, nggak pernah versi Anda, nggak usah pakai versi Anda. Kok
kok Anda bilang tertekan tapi malah Anda bersikeras dengan versi Anda. Tapi kalau tertekan kan artinya mengikuti siapa yang keinginan si penekan. Loh, Anda sekarang berbeda kok. Begitu ya Pak. Oh, kalau saya bukan begitu. Oh, kalau Anda seperti apa jadinya? Kalau saya ditekan untuk mengakui kalau kamu ini berbuat sesuatu yang salah tapi saya tidak berbuat hal itu, mana mungkin saya mengikuti dia. Tapi Anda menandatangani didampingi oleh pengacara pada saat itu. Seingat saya, versi orang lain pada saat Anda dengan versi Anda sudah didampingi oleh pengacara Anda. Betul. Sudah, Anda juga sudah menandatangani berita acara itu, sudah ya. Dan di berita acara itu juga dikatakan bahwa ini memang tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Itu keterangan saya. Iya, itu keterangan Anda memang benar ya. Baik. Terkait paper bag yang dipindahkan Jessica. Iya, paper bag-nya ini bergerak? Iya. Oke. Bergeraknya ke arah seperti apa? Jawab paper bag-nya. Itu sebenarnya nggak kelihatan itu paper bag atau bukan, Pak? Saya tidak nanya paper bag. Anda sudah meyakini tadi ada benda lah sesuatu di situ ya? Sesuatu ya. Iya, benda Sekarang sesuatu. Tapi itu bergerak. Tunggu, setelah saya lihat dekat, tidak terlihat seperti paper bag itu. Saya tidak nanya paper bag, saya lihat benda itu bergerak atau tidak. Ke arah mana benda itu bergerak? Ada pergerakan, tapi ke arah seperti ini kah? Apa. Bukan bag itu kayaknya. Enggak, saya enggak nanya bag, saya nanya ini bergerak kemana? Ya udah tangan ya, seinin tangan ya. Iya, bergerak kemana? Ke arah kanan dari situ, posisi belakang, ke arah kanan. Yang tadinya itu seperti ini, coba lihat seperti ini, jadi bergeser seperti ini kah? Yang Anda lihat? Tidak begitu. Jadi seperti apa? Coba ditunjukkan sama Anda. Cuma straight gitu aja cepet. Gesernya seperti apa? Coba mungkin bisa dijelaskan sendiri oleh terdakwanya yang mulia. Direkon. Coba seperti apa yang Anda lihat? Yang mulia kita keberatan. Dia udah bilang nggak lihat paper bag. Saya tidak nanya paper bag. Jangan tunjukkan paper bag dong. Ini benda saja, ini benda saja. Semua diam, semua diam. Itu mempengaruhi. Coba tenang, semua tenang. Itu Semua tenang. Sudah cukup. Majelis Hakim pun sampai turun tangan, membantu memperbaiki pertanyaan JPU. Bahwa atas pertanyaan penuntut umum yang memperlihatkan gambar CCTV, terdakwa mengatakan dan melihat bahwa ada benda yang bergerak, bergeser. Begitu kan? Iya, tapi benda itu apa? Sayanya juga nggak tahu di situ saya bukan. Itu paper bag atau bukan, saudara tidak bisa pastikan. Tidak bisa pastikan. Itu jawaban terdakwa. Tidak bisa pasti. Makanya saya oke, saya ganti benda lain sekarang. Posisi bergeraknya seperti apa benda itu? Katakanlah benda ini. Atau begini aja. Tadi kan bergeser, ibaratnya itu barang di depan saudara, bergesernya itu ke arah kanan atau ke arah kiri? Kalau saya duduknya di balik yang nggak kelihatan itu, pokoknya kan saya juga nggak kelihatan itu ada saya di situ atau enggak ceritanya. Jadi kalau geser begitu ini kan ya dipandang dari depan sana ya. Itu kan saudara melihat tadi bergeser. Kalau ke arah sana, kalau duduk saudara di sini ibaratnya. Ini saudara kan tidak pastikan juga saudara yang duduk di sini ya. Iya. Apabila ada orang duduk di sini, ini barang di sini dipandang CCTV dari sana, menurut saudara bergeser ke sana itu ke kanan atau ke kiri? Kalau menurut yang tadi diulang-ulang terus, itu sepertinya ada muncul barang di sebelah kanan saya kalau saya duduk di sini. Ya kan, berarti ke kanan ya? Betul. Ke kanan ya? Itu jawab. Ke kanan, siap yang mulia. Terima kasih. Terkait meja 54 yang tidak secara pasti dikenali Jessica di CCTV. Pada momen ini juga hakim turun tangan untuk menegur JPU. Saya tidak bisa lihat Pak, dari sini itu meja saya atau bukan saya nggak bisa kenalin. Iya, Anda tidak bisa mengenali meja Anda, tapi dari sudut luas lokasinya atau keadaan sekitar lokasi itu, ini juga ada tanaman-tanaman. Apakah Anda bisa analisa? Di mana-mana saya lihat di gambar. Jadi intinya Anda, ini siapa? Saya tanya. Kelihatannya saya, tapi kelihatannya saya tidak Anda bisa konfirmasi dari kamera ini karena muka saya tidak terlihat. Untuk mengetahui Anda apakah harus dilihat mukanya sama atau tidak dilihat gambaran besarnya? Bajunya kan sama, tasnya juga sama. Baju dan tas saya kan udah disita sama polisi dari sejak enggak waktu ini, gambar di sini. Ya tidak bisa ditentukan juga. Maaf ya kalau pikiran saya. Coba saya pikir pertanyaan jaksa agar ini yang sudah dia jawab tidak perlu diulang-ulang lagi ya. Siap. Dan tunjukkan aja adegan lain yang memungkinkan untuk bisa diketahui. Soal posisi kaki Mirna ketika sedang di kursi roda. Di sini JPU diskakmat oleh Jessica. Diprotes juga oleh kuasa hukum Jessica. Yang saya tadi bilang Pak, saya tidak ingat. Tidak ingat, tapi ini Anda tahu ini siapa? Ini siapa?
Itu kelihatannya saya dan Hani. Ini siapa? Dan itu teman Kakinya seperti apa posisinya ini? Iya Bapak Kaku? Iya Bapak lihat sendiri. Enggak, saya minta jawaban dari Anda. Kakinya yang Anda lihat seperti apa? Kaku kah? Iya kakinya seperti itu Pak. Mau saya butuh jelasin apa lagi Pak? Bukan, maksud saya Anda kan berada di lokasi pada saat itu. Saya kan tidak. Tapi saya juga di belakangnya dia. Saya tidak melihat. Tapi kan sebelum Anda berada di belakang dia, Anda kan juga di depan dia sebelumnya. Pokoknya ya saya tidak memperhatikan sampai ke kaki-kaki. Saya ingat seperti Tidak memperhatikan sampai ke kaki-kaki ya? Dia, waktu dia duduk di bangku, saya tahu kaki dia begini. Tapi setelah di kursi roda saya udah nggak perhatikan lagi. Baik, kalau memang seperti itu. Sekarang lewat sini benar ya, lewat depan bar? Saya tidak ingat. Tapi ini benar Anda dan Hani ya? Kelihatannya itu saya dan lain-lain. Karena saksi Hartono bilang dia waktu Mirna lewat, dia itu berada di lewat belakang tempat duduk dia. Faktanya dia lewat bar, bukan lewat situ. Yang dia katakan bahwa sempat bergeser tempat duduk, Mirna lewat belakang tempat duduk dia. Sekarang faktanya kan keberatan itu kesimpulan saudara. Enggak, jangan simpulkan. Faktanya. Itu kesimpulan belum tentu benar. Bukan, Pak. Faktanya. Tenang. Bukan fakta, ini CCTV dengan cara pandangmu. Tadi terdakwa juga bilang lewatnya lewat sini. Jadi jangan simpulkan, jangan simpulkan. Tidak Tanya perlu saja. berdebat, ya. Tanya Supaya saja. tenang, tidak perlu berdebat. Sekarang jaksa tanyakan kepada terdakwa, ya. Kedua, berhadapan dengan Hakim Binsar Gultom. Berhadapan dengan Hakim Binsar, Jessica tampak tidak takut. Namun, tetap saja tidak bisa ditutupi bahwa Jessica seperti pasrah ketika berhadapan dengan Hakim Binsar. Hakim Binsar terus memainkan strategi pukul mental untuk menekan Jessica. Pertama, bertanya soal siapa yang memasukkan sianida ke kopi Mirna. Kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu, lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu yang mulia. Saya beneran tidak tahu Agak siapa. keras suaranya. Saya tidak tahu yang mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Ya itulah yang menjadi renungan kita sekarang ya. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah Jessica wajib tahu siapa yang memasukkan sianida ke kopi Mirna? Bukankah alat-alat bukti yang mampu menjawabnya? Kasus ini membuat kita bingung, karena majelis hakim tidak pernah berani menanyakan dari mana Jessica dapatkan sianida. Kedua, terkait apakah Mirna mengaduk kopinya sebelum diminum. Ketika dia minum, Mirna kocok langsung begitu, ya toh? Itu saya tidak melihat prosesnya. Nah, bagaimana saudara tidak melihat kalian cuma 3 orang, kan itu? Iya. Dan saudara yang menunggu sebagai tuan rumah lah katakan di situ. Namanya mereka baru datang, mungkin wah ini kopi siapa? Oh kopi lu kan itu pesanan lu kan kurang lebih begitu. Iya. Nah mau tidak mau ada dong. Harus diakui bahwa Hakim Binsar memang salah satu hakim senior yang teliti dan kritis. Dia menanyakan hal ini supaya menguji kejujuran Jessica mengenai keadaan yang terjadi pada waktu itu. Namun, Jessica sepertinya jujur juga ketika mengatakan tidak memperhatikan Mirna di saat meminum kopi. Ketiga, mengapa Jessica tidak minum kopi? Yang menarik lagi di situ, saudara kan juga suka kopi kan? Iya. Kenapa cuman Mirna aja yang disuguhkan kopi, saudara juga nggak buat kopi gitu loh? Soalnya saya minum kopi itu kalau nggak pagi sama siang yang mulia. Kalau malam saya minum saya tidak bisa tidur. Hakim Binsar terus menguji konsistensi jawaban Jessica. Sebagai pecinta kopi, Jessica ditanyakan mengapa pada waktu itu tidak meminum kopi. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Keempat, mengapa tidak memesan cemilan? Baik, itu jawaban saudara. Lalu kenapa seorang tamu, apa 2 orang tuh nggak ada makanan tambahan, camilan misalnya? Iya. Kok hanya 1 aja, apalagi teman yang sudah lama nggak basuh, nggak ketemu. Iya, yang mulia saya tidak kepikiran cemilan pada hari itu. Mungkin kalau mereka sudah datang kita bisa pesan. Kenapa? Tidak terpikirkan ada. Tidak terpikir memesan cemilan. Masa nggak terpikirkan. Lalu saudara menyadari enggak ketika itu?
Hakim Binsar sepertinya menjadikan kelaziman pada sebagian besar orang dalam melihat Jessica dengan kedua kawannya, Mirna dan Hani. Menurutnya tidak lazim ketika Jessica tidak memesan cemilan di saat kumpul bersama temannya. Bagaimana tanggapan Anda? Kelima, terkait Mirna yang datang bersama Hani. Sangat terpikirkan. Lalu saudara menyadari enggak ketika itu Hani akan ikut? Ikut, maksudnya datang bersama Mirna? Iya, datang bersama tidak Mirna. tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Karena apa? Nggak Karena tahu juga. saya tidak dapat kabar dari WA. Saya cuma dapat kabar dari Mirna. Karena menurut keterangan saksi Arif, suami Mirna, takut kalau sendirian, katanya si Mirna harus ditemani. Makanya yang kita dengar di dalam persidangan ini, Mirna mengajak ya si Hani. Hakim Binsar mencecar Jessica terkait kehadiran Hani yang tidak diketahuinya. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Haruskah Jessica tahu Mirna datang bersama Hani? Apakah hal ini juga tidak lazim? Keenam, soal Jessica garuk tangan. Itu garuk-garuk apa itu? Apa Sejujur-jujurnya, beberapa kali itu digaruk-garuk coba? Yang Mulia, saya memang tangan saya kebiasaan suka begini. Emang itu kebiasaan saya dari kecil. Bu? Itu saya sebenarnya bukan menggaruk, lebih kalau kata-katanya lebih arah mengusap. Lihat dulu itu. Iya, saya lihat itu. Oh, udah lihat ya? Soalnya saya setiap hari lihat juga tangan saya begitu, Yang Mulia. Nah itu. Itu hal yang saya lakukan secara refleks. Ya, saya hanya ingin kejujuran saudara di situ. Tidak lazim walaupun ada gatal selalu digaruk-garuk lagi. Kalau hanya sekali mungkin masuk di akal. Iya. Tapi setelah saya memegang tas, saya tidak begitu lagi. Itu saya tidak berasa gatal. Setelah saya memegang tas, kalau ada barang yang saya pegang Jadi begini, bukan tangan saya nggak karena begitu. memegang serbuk sianida misalnya itu bukan? Tidak, Yang Mulia. Enggak. Tidak. Ya itu harus kami tanyakan. Kalau saudara jawab tidak, ya kami akan melihat nanti ya, mempertimbangkan. Baik. Hakim Binsar tampaknya mencoba mengikuti pendapat ahli terkait dampak serbuk sianida, bahwasannya, kalau kulit kita bersentuhan dengan serbuk racun sianida, maka kulit kita akan mengalami gatal-gatal. Tapi ternyata, Jessica tidak sedang menggaruk tangan, karena memang tangannya tidak gatal. Ketujuh, menanyakan mengapa celana Jessica yang sobek dibuang. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan kasus ini, mengapa harus dibuang? Kan bisa dikasih kepada ya orang-orang sekitar, tetangga yang sangat membutuhkan. Saya biasa di Australia, saya biasa menyumbangkan baju Yang Mulia, tapi yang masih layak pakai. Menyumbangkan, Tapi yang tidak ada yang bukan robek. dibuang. Bukan, tidak ada yang robek saya sumbangkan. Bukan baju robek yang saya sumbangkan. Buang kalau sobek. Kalau sobek buang. Kalau masih layak pakai, saya udah bosen baju itu, saya sumbang. Ya, tapi itu kan di Australia. Ini secara kebetulan ada kaitan kasus ini, jadi menimbulkan sesuatu pertanyaan begitu loh. Iya, saya mengerti itu. Ya. Iya. Anehnya di tong sampah kalau kita baca BAP tidak ada lagi. Iya. Berarti itu sangat penting sepertinya. Ada yang melenyapkan. Bagaimana itu? Saya hanya waktu pembantu saya tanya, "Non, celananya robek yang kemarin kamu pakai." Saya bilang, "Oh ya udah buang aja," gitu. Saya cuman ya udah buang aja. Saya nggak kepikir kalau akan ada kasus, kalau akan celana saya dicari. Saya nggak kepikir seperti itu, Yang Mulia. Pertanyaan Hakim Binsar juga soal kelaziman dalam kehidupan bersosial di Indonesia, bahwasannya karakter saling membagi dan memberi terhadap sesama patut dilakukan setiap orang yang memiliki keadaan yang berkecukupan. Tapi, Jessica menegaskan bahwa membagi dan memberi terhadap orang lain haruslah memenuhi unsur kelayakan juga. Kedelapan, soal keterangan dari pembantu Jessica tentang celana bau ikan teri. Terus dikatakan oleh pembantu saudara karena dia kan basah kuyup dimasukkan ke plastik. Ketika dia membuang,
Itu katanya bau seperti ikan teri. Saya tidak tahu. Hah? Saya tidak Ya, tahu itulah kenapa dia menurut bilang dia. begitu. Iya. Adakah sebelumnya di sana saudara memasukkan sesuatu sampai bisa baunya begitu? Dimasukkan di mananya yang mulia? Ya di kantongnya itu atau di mana? Kenapa begitu bau pakaian seorang gadis kan? Saya kira kalau hanya 1 hari 2 hari nggak sampai begitu baunya. Celana saya tidak bau yang mulia, dan itu kantongnya celana saya kalau yang mulia bisa lihat ketat sekali. Saya tidak bisa naruh apa-apa di kantong celana saya. Menurut itu pembantunya. Ya, saya tidak tahu kenapa dia Memang berkata seperti itu. Si pembantu itu tidak dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, hanya itu aja ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal ini? Kalau memang dikorelasikan dengan serbuk sianida, bukankah sianida itu baunya seperti almond? Terkait keterangan dari pembantu Jessica, seharusnya tidak dijadikan pertimbangan, karena pembantu ini tidak pernah dihadirkan di persidangan. Kesembilan, tentang menggeser gelas kopi Mirna. Itu sesungguhnya yang menggeser itu siapa? Saya tidak merasa menggeser gelas. Tidak merasa. Tidak. Saya tidak menggeser gelas. Saya hanya minum minuman saya. Yang gelas yang kopi kan saya tidak sentuh. Mungkin ini melompat ke tengah sini yang sebelumnya di sini. Siapa menurut saudara menggesernya? Kalau memang tidak merasa saudara. Saya tidak merasa yang ini menggeser. dia. Hakim Binsar tampaknya tidak puas dengan keterangan Jessica, yang memang selalu lupa dengan detail-detail kejadian di Cafe Olivier. Padahal, dalam posisi Jessica yang sangat tertekan, tidak dimungkinkan mengingat dengan baik detail-detail kejadian. Ke-10, tentang sedotan. Pertanyaan berikutnya, saudara juga lihat tadi di dalam penyajian kopi itu oleh Agustri, itu sedotan masih terletak di tatakan. Tiba-tiba melihat dari kejadian itu sedotan sudah ada di gelas. Saudara tahu enggak siapa yang masukkan itu ke dalam? Kalau itu saya sangat yakin saya tidak memasukkan masukkan sedotan ke gelas. Siapakah saudara? Tahu enggak saudara siapa yang masukkan? Saya tidak melihat, tapi kalau misalnya ditanya begitu ya kemungkinan Mirna. Perkara sedotan Mirna memang pada akhirnya menjadi persoalan serius. Sedotan yang menurut saksi pegawai Oliver telah digelas Mirna sebelum Mirna datang, sangatlah ngawur. Terkait sedotan, harus menjadi bukti kasus ini direkayasa. Pegawai Oliver memindahkan sisa kopi Mirna ke botol, tetapi bagaimana dengan sedotannya? Atau mungkin pegawai Oliver sudah memakan sedotan itu? Ke-11, soal tidak mengicip kopi Mirna. Senyawa atau bagaimana, tetapi sesungguhnya kalau si Hani mau mencicip, penasaran, saudara selaku pemesan, mestinya sih saudara juga harus mencicipi, tapi saudara demi keselamatan juga ya. Pada saat saya di BAP tersebut, mungkin saya dipengaruhi terarahkan oleh banyak orang yang mulia. Jangan kata mungkin. Iya, saya ingatnya seperti itu. Saudara mencicip, kan saudara cium kan waktu itu, saudara kan tidak mau meminum atau mencicipi, hanya ketika hanya dicium begitu ada bau aroma tidak sedap, begitu. Hakim Binsar kembali menguji akal sehat kita semua dalam perkara kopi sianida. Tentu saja, ia kembali menggali ingatan Jessica. Tapi, masalahnya ialah, apa korelasinya dengan kematian Mirna, ketika Jessica mengicip kopi Mirna tersebut?